Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bosku, tetap di channel Yahya IWC. Alhamdulillah bosku, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga bosku-bosku semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke bosku, di konten kali ini saya bakal membahas mengenai motor Matic Adventure keluaran dari Honda. Bener-bener edan Honda ini bos. Yang Honda CB150X aja kita masih bingung untuk meminangnya. Sudah keluar lagi Matic Adventure. Matic apa itu? Matic Honda ADV 350 yang resmi dirilis di ajang EICMA 2021 di Milan. Jadi motor ini sudah keluar di Milan, Italia pada Rabu 23 bulan 11 2021 lalu. Peluncuran Matic Adventure ini sudah dinantikan banyak biker di seluruh dunia. Gimana enggak? Dan tahayal juga kalau nanti bakal laris di Indonesia. Tetapi untuk Honda ADV 350 ini nanti bakal keluar di Indonesia dengan nama Honda ADV 250cc karena beda dengan yang keluar di Milan. Seperti yang sudah keluar yaitu Forza. Untuk Forza sendiri saat keluar di Italia itu namanya Forza 350. Kemudian saat meluncur di Indonesia atau keluar di Indonesia namanya sudah Forza 250. Oke bosku, langsung saja akan saya bahas mengenai fitur-fitur dan nanti di ujung video akan saya bahas juga mengenai modifikasi dari Honda 350 ini. Jadi bagusnya dibikin kayak gimana biar terkesan lebih gagah adventure touringnya. Oke bosku, akan saya bahas dulu mengenai spesifikasi dari Honda ADV 350 ini. Akan saya bahas dulu mulai dari engine. Untuk Honda ADV ini dibekali mesin 330cc single shaft SOHC 4 klep ISP plus berpendingin air. Mesin tersebut menyemburkan tenaga 29,2 dk pada 7500 rpm. Serta torsi puncaknya mencapai 31,5 Nm pada 5250 rpm. Bore dan stroke berukuran 77 x 70,8 mm dengan rasio kompresi 10,5:1. Tentunya dengan spesifikasi engine yang seperti saya sebutkan tadi sudah cukup kencang ya buat terabas atau buat di dalam kota untuk harian. Kemudian untuk sasis Honda ini didesain untuk jalan kota yang kasar dan bisa diajak off-road ringan. Kalau dalam istilah sepeda itu all mountain ya, kayak gitu. Jadi bisa digunakan di medan-medan off-road yang ringan. Kalau untuk medan-medan yang off-road ekstrim mungkin bisa pakai kakaknya yang ADV 750. Sampai sini gimana bosku? Apakah masih penasaran? Kalau masih akan saya lanjutkan. Namun jangan lupa klik subscribe-nya ya bosku agar kita selalu semangat untuk membagikan informasi mengenai otomotif, tutorial, review, modifikasi, dan vlog tentang otomotif. Pokoknya dukung terus otomotif Indonesia. Saya lanjutkan. Untuk motor ini dibekali tangki bensin berukuran 11,7 liter. Motor ini punya bobot basah 186 kg. Kemudian untuk absidon depan memakai diameter 37 mm dengan travel 125 mm serta dual shock belakang dengan shock tank. Dengan USD travel sekian, gimana bosku? Pastinya enak buat diajak untuk terabasan ringan di area-area off-road. Jadi nggak bakal takut mentok travelnya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk peleknya sudah benar-benar desainnya baru. Selain baru, kabarnya untuk velg ini terbuat dari aluminium die-cast yang ringan. Jadi selain cantik, didesain juga untuk keringanannya. Untuk pelek depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Jadi ukurannya tidak sama ya bosku, dibikin kayak ala CRF kayak gitu. Jadi yang depan lebih besar, kemudian di bagian belakang lebih kecil. Kemudian untuk ban sendiri sudah dipasangi semi off-road. Saya lihat untuk desain dan modelnya sudah semi off-road dengan
ban depan memakai ukuran 120/70 ring 15 untuk di bagian depannya. Kemudian di bagian belakangnya memakai ukuran 140/70 ring 14. Urusan pengereman motor ini juga sudah sangat pakem menurut saya, karena untuk pengereman sendiri di bagian depan sudah memakai ukuran 256 mm dengan kaliper 2 piston, dan cakram belakang memakai 240 mm dengan kaliper piston tunggal, dilengkapi ABS dual channel. Wah, gimana bosku? Sudah dual piston dilengkapi ABS 2 channel, jadi menurut saya bakal pakem bosku untuk pengereman yang mendadak. Kerennya juga motor ini mempunyai sistem sinyal pengereman darurat ESS Emergency Stop Signal. Jadi di saat teman-teman mendadak dalam melakukan pengereman, maka signal atau lampu hazardnya mendadak juga akan menyala otomatis. Jadi buat pengendara yang di belakang bosku pasti tahu kalau bosku lagi ada kendala pada motornya atau lagi ada bahaya di depan motor bosku. Jadi gimana bosku? Apakah masih penasaran? Oke, akan saya lanjutkan lagi. Untuk Honda ADV ini juga dilengkapi fitur kontrol traksi 2 tingkat Honda Selectable Torque Control atau HSTC. Sistem mendeteksi perbedaan antara kecepatan roda depan dan belakang, menghitung rasio slip, dan kemudian memeriksa torsi yang dihasilkan mesin melalui sistem injeksi elektronik untuk meningkatkan cengkraman ban belakang. Sistem HSTC ini dapat dinonaktifkan melalui switch yang terletak di stang sebelah kiri. Jadi bosku bisa menonaktifkannya apabila tidak menginginkan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang menarik lagi bosku, Honda ADV 350 ini diklaim punya konsumsi bensin sekitar 29,4 km per liter. Wah, gimana bosku? Jadi termasuk irit kalau menurut saya dengan kapasitas mesin yang 250 cc. Jadi bosku jangan khawatir tekor dengan bensinnya, karena menurut saya untuk 29,4 km per liter itu sudah sangat irit. Kemudian motor ini juga untuk di bagian bagasi ukurannya sudah sangat lebar, yaitu 48 liter, dapat menampung 2 helm full face sekaligus. Di tempat penyimpanan kiri juga di bagian depan dilengkapi dengan slot USB Type-C untuk mengecas smartphone. Udah Type-C bosku, jadi tinggal colok saja menggunakan kabel data, kemudian disambungkan ke handphone. Jadi tidak perlu untuk adaptor lagi ya bosku, tinggal kita pakai USB aja, kabel USB. Dan ada yang lebih canggih lagi bosku, yaitu terletak pada instrumen digital dari Honda ADV ini. Dilengkapi fitur HSVCV Honda Smartphone Voice Control System. Wah, gimana bosku? Jadi mungkin buat teman-teman nanti akan dimanjakan sama instrumen panel tersebut, karena sudah dilengkapi dengan HSVCV atau Smartphone Voice Control System. Jadi bosku bisa menghubungkan smartphone ke motor dengan perintah suara lewat perangkat intercom. Untuk mengaktifkan sistem, browser memerlukan aplikasi Honda Racing dan koneksi Bluetooth. Jadi bosku-bosku yang mempunyai Honda ADV ini nantinya bisa menginstal aplikasinya di Play Store, namanya Racing, yang sudah dirancang khusus oleh Honda, yang bisa dikoneksikan nantinya menggunakan Bluetooth. ADV ini juga sudah dilengkapi smart key yang praktis, memungkinkan bosku untuk mengaktifkan kunci kontak, membuka atau menutup bagasi di bawah jok, dan secara otomatis mengunci ADV saat meninggalkan motor. Jadi semacam kayak keyless pada umumnya yang biasa terpasang pada mobil. Jadi bila bosku kelupaan di saat meninggalkan motor yang belum terkunci kondisinya, maka setelah bosku meninggalkan dengan jarak sekitar 1-2 meter, maka motornya akan otomatis mengunci. Jadi seperti itu bosku keamanan dari motor ADV ini. Untuk motor ADV ini juga kabarnya tersedia dalam 4 pilihan warna, yaitu matras metalik, spangle silver, carbonium grey metalik, dan matte
Carnelian Red Metallic. Jadi ada 4 macam warna. Sayangnya untuk motor ini belum resmi diumumkan untuk mengenai harganya. Jadi untuk bosku-bosku selamat berpenasaran saja nih sambil menunggu motornya rilis di Indonesia, sambil menunggu kabar harga resminya. Dan untuk kabar harga resminya, kabarnya dari blog yang saya baca yaitu nanti akan keluar harganya di akhir Desember tahun 2021 ini. Jadi bosku selamat menunggu, dan sambil menunggu siapkan tabungannya bosku, karena pastinya untuk motor ini nggak bakalan murah. Saya rasa masih di atas 50 jutaan. Jadi buat bosku siapkan dananya. Oke bosku, itu mengenai fitur-fitur canggih yang tersematkan pada motor Honda ADV 350 ini. Dan kemudian akan saya bahas mengenai modifikasi yang cocok untuk Honda ADV ini. Berhubung saya modifikator dan saya juga punya bengkel modifikasi, jadi akan saya bahas modifikasi yang cocok untuk motor ini nantinya. Melihat dari postur atau dari bentuk motor ADV ini, yaitu didesain khusus bertampang Matic Adventure. Jadi modifikasinya juga akan saya sarankan untuk berbau-bau masih bertemanya adventure juga. Mungkin akan saya bahas dulu mulai dari kaki-kakinya. Untuk kaki-kaki sebenarnya untuk velg sendiri sudah bisa memakai atau mempertahankan orinya, tinggal untuk ban saja yang kita sesuaikan pada kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi misalnya untuk perkotaan atau di jalan on road, teman-teman mungkin bisa memakai ban yang racing atau tetap memakai ban yang dari bawaannya. Lain halnya bila teman-teman menginginkan area atau medan on road atau off road, jadi mungkin bagian depan bisa teman-teman memakai ban yang semi on road, kemudian di bagian belakang memakai ban yang semi off road. Jadi dual kurkos, jadi ada 2 fungsi seperti itu bosku untuk bagian ban. Kemudian untuk bosku yang areanya pedesaan atau area-area yang jalannya masih rusak, bisa memakai ban yang semi off-road untuk di bagian depan belakangnya, jadi agar lebih lengket di area-area yang sifatnya masih tanah. Jadi seperti itu bosku untuk kaki-kaki. Kalau ingin lebih gagah dan terkesan off-road, ya mungkin bisa menambahkan velg jari-jari untuk kaki-kakinya. Jadi untuk velgnya teman-teman ganti mulai dari tromolnya, kemudian jari-jari, velg aluminium, dan untuk bannya. Jadi satu paket bosku, diganti ke jari-jari. Jadi seperti kayak Honda CRF seperti itu, mungkin akan terkesan lebih gagah. Untuk aksidon sendiri sudah cukup mumpuni motor ini, jadi tidak perlu kita rombak. Kemudian untuk di bagian depan mungkin tinggal kita tambahkan tralis saja, tralis besi yang nanti fungsinya juga bisa digunakan untuk braket penyangga dari lampu tambahan halogen. Pasti membutuhkan tambahan lampu LED di bagian depan, posisinya ada di bagian bawah, jadi fungsinya untuk penerangan di bagian bawah seperti itu bosku. Kemudian untuk di atasnya lagi mungkin tambahan handguard untuk pelindung tangannya. Jadi handguard yang modelnya bisa kayak cover atau bisa yang jadi satu sama jalu, yang modelnya besi kayak yang dipasang-pasang di motor trail pada umumnya. Jadi itu sangat saya sarankan karena bisa menambah kekar atau menambah kegarangan dari motor tersebut. Kalau untuk windshield sendiri sudah tidak perlu diganti, karena untuk windshield sendiri sifatnya sudah adjustable, jadi bisa disetting ketinggiannya, tinggal kita atur aja, sudah disiapkan untuk pengaturannya. Jadi seperti itu bosku, untuk windshield tidak usah diganti, kecuali kalau bosku menginginkan windshield yang modelnya lain, bisa menggantinya, dan pasti nanti akan keluar aftermarket yang disesuaikan atau yang disediakan untuk khusus dipasang di Honda ADV ini. Kemudian untuk joknya sendiri, sebenarnya untuk jok sendiri sudah didesain dengan kenyamanannya.
terlihat di belakang punggung sudah ada benjolan yang nantinya bisa menyangga dari punggung kita, jadi dijamin bosku sudah tidak pegel karena sudah ada penyangga punggungnya. Kecuali kalau bosku menginginkan penyangga yang lebih tinggi, mungkin bisa mengcustom joknya, menambahkan sandaran yang lebih tinggi. Kemudian untuk di bagian belakang mungkin teman-teman bisa menambahkan bracket behel atau spinner yang kemudian ditambahkan top box belakang dan set box. Jadi seperti itu bosku, agar alirannya semakin kental adventure touringnya. Untuk box belakang juga fungsinya ada dua, selain untuk menyimpan barang, juga sebagai sandaran dari pembonceng bagian belakang. Jadi depan tidak capek, belakang juga tidak capek, jadi dua-duanya impas dan sebanding. Mungkin cukup untuk pembahasan mengenai modifikasi Honda ADV 350 ini. Kita nantikan aja, semoga cepat rilis atau cepat keluar dan bisa diorder di Indonesia. Oke bosku, mungkin cukup. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penyebutan nama atau salah dalam berucap. Dukung terus modifikasi Indonesia dan dukung terus otomotif di Indonesia agar teman-teman selalu membagikan informasi mengenai dunia otomotif, seputar modifikasi dan vlog tentang modifikasi. Oke bosku, saya undur diri. Salam sukses dari saya, Yahya YBC.